Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asminata Sulastri dari kelompok 1 ABT 4E. Baiklah, yang saya hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah pemasaran dan penjualan, yaitu Bu Ingrid Wahyuni Sinaga, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ABT 4E akan melakukan presentasi terkait proyek PBL yang sudah kami laksanakan. Dan sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Mutia Austin, yang dimana 3 angka belakang yaitu 126. Kemudian ada Sinta Kenanti dengan 3 angka belakang 156. Kemudian saya sendiri Asminata Sulastri dengan 3 angka belakang 164. Ada Dinilah Fitriasani dengan angka belakang 170. Kemudian Dani Maximus Tambunan dengan angka belakang 171 dan Sena Askia Bilkis dengan angka belakang 0114. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kami akan menjelaskan latar belakang atau penulis yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Shena. Pada Shena, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu terkait latar belakang dari penelitian kami. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro kecil menengah atau yang biasa kita sebut dengan UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Dalam penelitian kali ini, peneliti memilih UMKM Dapur Kue Mutia yang berlokasi di Perum Bukit Sakinah Blok Hiro 1 Nomor 2 Batu Aji. Toko Kue Mutia ini telah berjalan selama 7 tahun. Awalnya, Dapur Kue Mutia ini dijalankan karena ketertarikan Ibu Misnawita selaku pemilik usaha Dapur Kue Mutia dengan kegiatan memasak, salah satunya yaitu membuat kue. Sebelum Ibu Misnawita menjalankan usahanya, sudah banyak sekali yang ingin membeli kue Ibu Misnawita. Oleh karena itu, Ibu Misnawita memutuskan untuk membangun usaha saja yang diberi nama Dapur Kue Mutia. Alasan pemilihan UMKM ini dikarenakan toko Kue Mutia atau Dapur Kue Mutia memiliki produk yang menarik dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Namun, Dapur Kue Mutia ini belum diketahui oleh banyak orang. Pada proyek kali ini, peneliti akan memberikan dukungan kepada Dapur Kue Mutia dan membantu dalam pemasaran guna meningkatkan penjualan pada produk UMKM. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Sena. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dan kepada Dani, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis 4C Diamond. Yang pertama ada change. Marketing outlook change adalah perubahan dalam pandangan atau proyeksi tentang pasar dan perilaku konsumen yang mempengaruhi strategi pemasaran sebuah perusahaan. Dengan begitu, kami membantu pelaku bisnis yaitu Dapur Kue Mutia dengan memberikan ide atau saran untuk membuat inovasi terbaru yang sesuai dengan tren dan perkembangan zaman, serta memberikan contoh kue apa saja yang sedang tren di pasaran anak-anak muda. Selanjutnya ada kompetitor. Karena banyaknya kompetitor, sebuah perusahaan harus mempunyai hal yang membedakan perusahaan tersebut dengan perusahaan yang lain. Yang membedakan Dapur Kue Mutia dengan usaha makanan ringan lainnya yaitu: pertama, Dapur Kue Mutia menyediakan berbagai jenis makanan ringan, mulai dari kue-kue tradisional hingga kue-kue modern. Yang kedua, ada Dapur Mutia juga selalu berinovasi untuk membuat berbagai jenis kue yang baru dengan rasa yang nikmat sehingga pelanggan tidak mudah bosan dan menikmati rasa baru. Yang ketiga, harga yang sangat terjangkau dibandingkan usaha makanan ringan lainnya. Yang selanjutnya ada customer. Makanan ringan Dapur Mutia dapat dibeli oleh semua kalangan, namun target pasar yang paling potensial adalah golongan menengah dan bawah, mengingat harganya yang sangat terjangkau. Adapun target pasar berdasarkan wilayah, Dapur Kue Mutia saat ini hanya dapat menjangkau daerah Sumatera. Penjualan yang dilakukan yaitu secara pre-order atau PO. Dan terakhir ada company. Existing competencies-nya, yang pertama, Dapur Kue Mutia memiliki akun media sosial berupa Instagram yang berisi katalog makanan ringan dan dapat dipesan melalui WhatsApp dan Instagram. Lalu search possibilities-nya, dengan begitu pelanggan dapat melihat kue yang diinginkan dan tidak perlu repot-repot datang untuk memesan. Dan dari saya serahkan kepada
moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Dani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis TAUS. Yang pertama yaitu ada threats atau ancaman. Ancaman yang pertama, persaingan dengan UMKM ini memiliki persaingan dengan toko kue di wilayah sekitar yang menawarkan produk serupa. Kemudian yang kedua, adanya perubahan tren atau selera makanan yang dapat mempengaruhi permintaan produk. Kemudian ancaman yang ketiga atau yang terakhir adalah ancaman terhadap stabilitas bisnis seperti keamanan pangan. Kemudian ada opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu bisa meningkatkan efisiensi dengan cara mengatur jadwal produksi atau menambahkan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, UMKM ini bisa memperluas pangsa pasar dengan menggunakan platform media online lain atau bekerja sama dengan toko sekitar. Kemudian peluang yang ketiga ada kesempatan untuk menawarkan pembuatan kue pada acara-acara tertentu seperti acara ulang tahun atau acara pernikahan. Kemudian ada weakness. Kelemahan yang pertama yaitu adanya keterbatasan waktu terkait produksi dengan kegiatan rumah tangga. Kemudian yang kedua, UMKM ini hanya tergantung pada satu metode pemasaran, yaitu hanya media sosial berupa WhatsApp. Kemudian strength atau kekuatannya yaitu di mana pemilik UMKM ini memiliki pengalaman dalam pembuatan kue serta minatnya dalam kegiatan memasak. Kemudian yang kedua, letak lokasi UMKM ini sangat strategis, yaitu produk yang ditawarkan dari UMKM ini sangat beragam, seperti kue kering, kue basah, dan gorengan. Kemudian yang terakhir, kekuatan yang terakhir yaitu penggunaan platform pemasaran yang efektif, yaitu berupa WhatsApp. Kemudian dari analisis TAUS tersebut, kita dapat menemukan adanya case issue atau isu kuncinya. Yang pertama, yaitu UMKM ini memiliki tantangan utama yang berupa keterbatasan waktu untuk produksi kue karena pemilik usaha ini harus berbagi waktu dengan kegiatan rumah tangga. Kemudian yang kedua, usaha ini hanya menggunakan satu platform, yaitu media sosial berupa WhatsApp, sehingga jangkauan pasarnya tuh kurang. Kemudian yang ketiga, meskipun dia menghadapi banyak tantangan, UMKM ini memiliki potensi pertumbuhan dan perkembangan yang lebih lanjut karena adanya pengalaman dan minat yang kuat oleh pemilik UMKM ini. Kemudian adanya peluang untuk memperluas pangsa pasar dengan menggunakan media online lainnya atau melakukan kerjasama dengan toko sekitar. Karena sudah didapatkan case issue, kemudian melakukan implikasi dari case issue tersebut, yaitu dengan cara yang pertama tadi ada keterbatasan waktu. Jadi dari keterbatasan waktu ini bisa menyebabkan terganggunya konsistensi dalam memenuhi permintaan pelanggan yang dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Kemudian yang kedua, dari platform pemasaran tadi itu bisa menyebabkan rentanya bisnis terhadap perubahan atau gangguan dalam platform tersebut, serta potensi terbatasnya jangkauan pasar. Kemudian yang ketiga, UMKM ini perlu fokus pada peningkatan efisiensi produk, peningkatan kualitas produk, dan eksplorasi peluang baru untuk memperluas pasar. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan pendapatan dan menjangkau pasar yang lebih luas, UMKM ini perlu adanya pengaturan waktu dan sumber daya dalam riset pasar, pengembangan produk baru, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Kemudian dari implikasi tadi dapat strategi yang dapat diterapkan dalam UMKM Kue Dapur Mutia ini, yaitu pertama UMKM ini harus melakukan evaluasi mendalam terhadap pembagian waktu dan pergantian jadwal produksi. Dan UMKM ini juga bisa mempertimbangkan untuk menambahkan tenaga kerja atau menggunakan teknologi otomatisasi agar efisiensi dan produktivitasnya dapat meningkat. Kemudian yang kedua, selain menggunakan platform WhatsApp, usaha ini juga harus memanfaatkan platform media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, atau melakukan promosi langsung ke toko-toko sekitar.
Jadi dari strategi ini bisa meningkatkan jangkauan pasar dan mengurangi ketergantungan pada satu platform saja. Kemudian yang ketiga, berdasarkan dari minat dan pengalaman pemilik UMKM ini dalam pembuatan kue, UMKM ini dapat melakukan inovasi produk baru atau layanan tambahan seperti menawarkan paket kue untuk acara khusus atau menyediakan kue-kue khusus sesuai dengan permintaan pelanggan. Strategi ini akan membantu membedakan UMKM kue dapur Mutia dengan pesaing lain dan menarik pelanggan baru. Kemudian, UMKM ini harus fokus pada peningkatan kualitas produk dengan bahan baku yang berkualitas. Strategi ini bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun citra UMKM sebagai penyedia kue yang berkualitas. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan penelitian pasar secara teratur untuk memenuhi tren konsumen dan juga penilaian pelanggan. Dengan strategi ini, UMKM Dapur Kue Mutia dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan menyesuaikan produk dengan kebutuhan pelanggan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mutia. Kepada Mutia dipersilakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dini. Kepada Dini dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan arsitektur SDG. Di sini saya akan menjelaskan bagian strategi sendiri bagi menjadi tiga, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu segmentation. Dalam segmentasi ini ada tiga aspek yang perlu diperhatikan, yaitu demografi, geografi, dan psikografi. Dalam konteks Dapur Kue Mutia, segmentasi dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pertama, dari segi demografi. Mereka menargetkan semua kalangan, tetapi lebih fokus pada konsumen kelas menengah ke bawah yang mencari kue berkualitas dengan harga terjangkau. Kedua, secara geografis, usaha ini berlokasi di Batam dan memfokuskan layanannya pada konsumen di wilayah Batam, memanfaatkan kedekatan geografis untuk memperkuat jangkauan pasar. Yang ketiga, dalam aspek psikografis, mereka menargetkan konsumen yang menghargai kualitas dan keaslian produk makanan ringan, serta memiliki kecenderungan untuk mencoba produk baru dan inovatif. Yang kedua, yaitu targeting. Targeting memungkinkan perusahaan untuk memfokuskan upaya pemasarannya dan memperkuat strategi produknya untuk melayani pasar yang spesifik. Setelah menentukan segmentasi pasar yang jelas, Dapur Kue Mutia strategi targeting yang efektif untuk menjangkau kelompok konsumen yang paling potensial. Mereka fokus pada individu dan keluarga dalam kategori ekonomi menengah ke bawah yang menginginkan kue dengan harga terjangkau tetapi tidak ingin berkompromi pada kualitas. Dengan memanfaatkan informasi dari segmentasi demografis dan geografis, Dapur Kue Mutia menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen ini, yang seringkali mencari kue untuk acara keluarga atau sebagai camilan sehari-hari. Metode pre-order yang mereka gunakan juga memungkinkan personalisasi produk yang sangat menarik bagi konsumen yang ingin sesuatu yang spesial sesuai keinginan mereka, sekaligus membantu Dapur Kue Mutia dalam mengelola produksi dan persediaan secara lebih efisien. Selanjutnya yaitu positioning. Positioning yang dilakukan Dapur Kue Mutia bertujuan untuk menciptakan persepsi yang unik dan menarik di benak konsumen. Usaha ini berhasil memposisikan dirinya sebagai penyedia kue dan makanan ringan yang tidak hanya berkualitas tinggi tetapi juga menawarkan nilai tambah berupa personalisasi yang luas dan layanan pelanggan yang luar biasa. Keunikan mereka dalam menyediakan kue yang dapat disesuaikan sepenuhnya dari rasa hingga bentuk dan dekorasi menjadi pembeda yang jelas dari kompetitor lain di pasar.
Dapur Kue Mutia juga mengkomunikasikan positioning ini melalui berbagai kanal media sosial yang tidak hanya menjangkau konsumen, tetapi juga menciptakan interaksi yang memungkinkan mereka untuk merespons secara cepat dan efektif terhadap permintaan pasar. Dengan demikian, positioning yang kuat dan jelas membantu mempertahankan loyalitas pelanggan dan menarik konsumen baru yang mencari solusi makanan ringan yang inovatif dan berkualitas. Baik, sekian dari saya. Terima kasih kepada ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mutia. Pada Mutia dipersilakan. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan taktik. Yang pertama itu ada differentiation, yang kedua ada marketing mix, dan yang ketiga itu ada selling. Yang pertama adalah differentiation. Yang pertama itu adalah Dapur Kue Mutia menawarkan kue-kue yang inovatif, mulai dari kue kering, kue basah, dan juga goreng-gorengan. Lalu yang kedua, Dapur Kue Mutia ini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi dalam pembuatan kue. Dan yang ketiga itu menggunakan sistem pre-order atau PO, sehingga selalu memberikan layanan yang personalisasi, misalnya seperti pembuatan kue sesuai dengan pesanan pelanggan, baik itu dari segi rasa, bentuk, jenis, dan juga dekorasi. Yang kedua itu ada marketing mix. Yang pertama adalah produk dari Dapur Kue Mutia ini sangat banyak, mulai dari kue tradisional dan juga kue modern. Beberapa produk mereka yang paling best seller itu ada sosis Solo, risol, dan juga puding. Lalu yang kedua itu ada promotion. Dari sisi promosi, Dapur Kue Mutia ini telah menunjukkan upaya yang cukup baik dalam mempromosikan produk mereka, itu menggunakan beberapa platform, misalnya WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook. Lalu yang ketiga itu price. Dapur Kue Mutia telah menetapkan rentang harga yang cukup luas, itu mulai dari harga 2.000 hingga 100.000. Dan yang keempat itu place. Dapur Kue Mutia ini terletak di Bukit Sakinah, Blok Hero 1 nomor 2, Batu Haji, Batam. Dan lokasi ini terdapat di Google, yang merupakan lokasi ini adalah pemilik rumah dari owner Dapur Kue Mutia yang juga berfungsi sebagai tempat produksi produk mereka. Selanjutnya itu ada selling. Jadi Dapur Kue Mutia ini terkadang memberikan diskon dan promosi khusus kepada pelanggan setia. Hal ini adalah cara yang bagus untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan setia dan juga mendorong mereka untuk terus membeli kue dari Dapur Kue Mutia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mutia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sinta. Pada Sinta dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai value yang meliputi brand, service, dan proses. A. Brand. Brand dibagi menjadi dua. Yang pertama ada brand identity. Dapur Kue Mutia adalah sebuah bisnis kue yang memiliki brand identity yang kuat. Nama bisnis ini terinspirasi dari nama anak sang pemilik. Dapur merujuk pada dapur, menunjukkan kue-kue yang diproduksi disiapkan dengan cinta seperti di dapur rumah. Sedangkan Kue Mutia adalah nama sang anak pemilik. Logo bisnis ini menampilkan gambar seorang anak perempuan berhijab di latar yang bernuansa hijau dengan kue-kue, yang menciptakan kesan alami dan menarik. Secara keseluruhan, brand identity ini menunjukkan membantu menarik pelanggan baru dengan kesan profesional dan konsisten. Next slide. Oke, yang kedua ada brand positioning. Brand positioning ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada nilai, yaitu butuh konsistensi dalam menyampaikan nilai-nilai kepada pelanggan penting untuk memperkuat citra bisnis. Konten yang sesuai dengan nilai-nilai perlu diposting secara teratur untuk memperkuat pengenalan dan pemahaman pelanggan. Yang kedua yaitu keunikan. Keunikan sudah ada, tetapi inovasi dalam menciptakan varian menu yang unik dapat meningkatkan daya tarik bisnis. Contohnya dengan menggunakan bahan lokal, tambahan rempah-rempah, atau menciptakan kue ramah diet tertentu. Yang ketiga yaitu kredibilitas. Fokus pada kualitas produk yang konsisten, perolehan testimonial atau ulasan positif, dan menjaga komunikasi terbuka dengan pelanggan dan mitra bisnis untuk membangun kredibilitas yang kuat. Yang keempat ada berkeberlanjutan, yaitu memperkuat interaksi dengan pelanggan melalui platform media sosial seperti Instagram dengan konten kreatif dan kolaborasi dengan influencer untuk memperluas jangkauan merek. Dan yang terakhir ada kesesuaian. Merek Dapur Kue Mutia telah berhasil mengintegrasikan posisi merek dengan citra yang ingin ditonjolkan, terutama dalam kualitas dan keunikan produk yang ditawarkan. B. Ada service.
Dapur Kue Mutia mengutamakan kualitas layanan dengan pendekatan berbasis etika bisnis dan memperhatikan kepentingan konsumen. Mereka fokus pada responsiveness dengan tanggapan cepat terhadap pelanggan, assurance dengan pelayanan ramah dan informatif, serta tangible dengan menjaga kebersihan dan komunikasi jelas meskipun bisnis pre-order tanpa tempat fisik. Selain itu, mereka juga menunjukkan empati dengan memahami dan merespons kebutuhan pelanggan dengan seksama. Ini membantu membangun kepercayaan, hubungan jangka panjang, dan memperhatikan kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Next. Yang C ada proses. Dapur Kue Mutia ini memperhatikan aspek QDC, QCD, atau Quality, Cost, and Delivery dalam mengelola bisnis mereka. Yang pertama yaitu quality. Mereka memastikan kualitas produk dengan kontrol rutin, penggunaan resep yang tepat, dan pemantauan rasa. Kontrol kualitas dilakukan untuk memastikan konsistensi dan kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu cost. Dapur Kue Mutia mengelola biaya produksi dengan memilih bahan baku yang lebih terjangkau, seperti pembelian di pasar tradisional. Mereka terus memantau tren harga untuk mengontrol biaya dan meningkatkan profitabilitas. Dan yang terakhir ada delivery. Dalam pengiriman, mereka memastikan produk sampai tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Mereka menggunakan produk perlindungan seperti double plastik dan menggunakan kardus untuk pengiriman dalam jumlah banyak. Dalam mengatasi kendala pengiriman, mereka bertindak tanggung jawab dan responsif untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sinta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Shena. Kepada Shena dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan untuk membahas terkait kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa untuk usaha Dapur Kue Mutia, dapat ditarik kesimpulan bahwa industri makanan dan minuman, khususnya pembuatan kue, merupakan pilar ekonomi yang penting di banyak negara. Dan usaha mikro kecil dan menengah memainkan peran signifikan dalam ekosistem ekonomi. Dapur Kue Mutia adalah contoh UMKM yang menghadapi tantangan seperti keterbatasan waktu dalam pembuatan kue, namun memiliki potensi untuk berkembang melalui inovasi dalam pemasaran dan produk. Segmentasi pasar menjadi penting dalam menentukan target audiens untuk strategi pemasaran. Dengan Dapur Kue Mutia menargetkan konsumen kelas menengah ke bawah di wilayah Sumatera. Dapur Kue Mutia menonjolkan keunikan produknya dengan berbagai variasi kue, layanan personalia, dan harga terjangkau yang merupakan faktor diferensiasi dari pesaing. Strategi pemasaran melalui media sosial, konsistensi merek, inovasi produk, dan perhatian terhadap kredibilitas dan kepuasan pelanggan adalah kunci keberhasilan bagi Dapur Kue Mutia. Faktor-faktor seperti responsif terhadap pelanggan, jaminan kualitas, pemantauan biaya, dan pengiriman yang efisien penting dalam menjaga kualitas dan profitabilitas bisnis. Etika bisnis seperti transparansi dan tanggung jawab sosial juga menjadi aspek penting dalam menjaga hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan dan masyarakat. Pengelolaan merek, kualitas layanan, biaya, dan pengiriman merupakan bagian integral dari strategi yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing dan keberhasilan bisnis. Baik, di sini kelompok kami memberikan usulan atau saran kepada UMKM yang sedang kami teliti. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, peneliti memiliki beberapa usulan strategi yang dapat diterapkan oleh UMKM Dapur Kue Mutia untuk meningkatkan penjualan dan keberlangsungan bisnis. Dapur Kue Mutia harus mengembangkan variasi produk dengan menciptakan inovasi baru dalam pembuatan kue. Ini bisa meliputi eksperimen dengan bahan-bahan unik, penambahan opsi kue khusus untuk kebutuhan diet tertentu, atau menciptakan kue-kue dengan tema tertentu untuk memenuhi permintaan pasar yang beragam. Selain itu, melakukan upaya yang lebih agresif dalam mempromosikan merek dan produk melalui platform media sosial dan kanal pemasaran online lainnya. Berinvestasi dalam konten kreatif seperti foto dan video berkualitas tinggi, serta mengadakan giveaway atau promosi khusus untuk menarik perhatian lebih banyak pelanggan potensial. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten dan terencana, UMKM Dapur Kue Mutia memiliki peluang untuk meningkatkan daya saingnya di pasar dan memperluas pangsa pasar mereka. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.